Hai guys, balik lagi nih sama cerita film di sini. Jadi kali ini Mimin bakal bercerita tentang salah satu film yang rilis di tahun 2021 loh guys. Jadi ceritanya itu sangat unik ya menurut Mimin guys, kayak beda aja gitu loh. Kayak banyak banget pesan yang bisa diambil dari film ini. Oke, pasti kalian udah tahu kan guys, Mimin bakal bercerita tentang apa? Yaitu Mimin bakal bercerita tentang film Cruella. So, kita mulai aja ya guys. Let's get started. Cerita ini dimulai dari seseorang yang sedang melahirkan dan ia melahirkan seorang anak yang sangat berbeda, yaitu memiliki rambut yang tidak sama warna. Yang seperti kita lihat ya guys, warnanya itu sebagian hitam dan juga sebagian putih. Anak ini adalah Cruella. Ia selalu mempunyai banyak ide untuk dirinya sendiri dan ia merupakan anak yang sangat kreatif. Dan ia menyuruhnya untuk tidak menggunakan nama Cruella. Karena sang ibu tahu anaknya itu seperti memiliki dua kepribadian, yaitu kepribadian yang baik, Estella, dan juga kepribadian yang agak kurang baik, yaitu Cruella. Di hari pertama sekolah, ia bertemu dengan teman barunya, yaitu Anita. Di sekolah, Estella selalu terlibat dalam masalah. Dan ia juga selalu dibully oleh temannya, karena ia itu berbeda. Dan tiba-tiba, ketika dibully, ia menemukan seekor anjing kecil di tong sampah dan membawanya pulang. Setiap hari ia terus dibully, dan Estella selalu melawan bulian itu dan selalu masuk ke tempat kepala sekolah. Dan akhirnya Estella pun berhenti sekolah. Sang ibu dan Estella pun memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dan ibu bilang ke Estella untuk mampir ke tempat lain. Dan ketika sampai di tempat itu yang bernama Hellman Hall, sang ibu pun turun dan sebelum turun ia memberikan kalungnya kepada Estella dan menyuruh Estella untuk tidak keluar mobil. Namun setelah beberapa menit ibunya keluar, Estella pun keluar. Dan setelah keluar ia melihat bahwa ada fashion show di sana. Ia pun sangat kagum. Dan tiba-tiba ia tertangkap oleh John. Dan John menyuruhnya pergi agar tidak ketahuan oleh orang lain. Di scene luar terlihat ibu yang sedang berbicara dengan seorang perempuan dan sang ibu menyuruhnya untuk membantu agar ia dan Estella bisa hidup di kota lain. Namun di sisi lain, Estella tiba-tiba dikejar oleh 3 Dalmatian dan ia pun keluar ruangan itu. Dan seketika ia juga melihat ibunya. Estella bingung mengapa anjing Dalmatian itu tiba-tiba melewatinya. Dan ketika ia menoleh, ia sudah melihat Dalmatian itu telah mendorong sang ibunya hingga jatuh dan tak tertolong lagi. Akhirnya Estella pun pergi dengan ketakutan dan juga perasaan yang sedih. Tanpa sengaja ia juga menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Estella terjatuh ke truk dan truk itu membawanya ke kota London. Dan Estella pun merasa sedih dan bersalah atas kematian ibunya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan teman seumurannya yang bernama Horace dan yang rambut keriting itu adalah Jasper. Dan juga anjing kecil yang bernama Wing. Mereka adalah penipu. Ketika mereka berbicara, tiba-tiba terlihat ada seorang polisi yang sedang mengejar mereka. Dan Estella pun mengikuti mereka. Akhirnya Estella pun menjadi salah satu bagian dari mereka. Estella pun menjadi dewasa dan ia menjadi pencuri yang handal, cantik dan juga jenius. Estella pun selalu membuat baju untuk mendukung aksi kejahatan bersama rekan-rekannya. Estella tidak pernah lupa bahwa impiannya adalah untuk menjadi desainer. Dan akhirnya ketika dia ulang tahun, Jasper dan Horace memberikan kejutan untuk Estella, yaitu kue dan juga sebuah pekerjaan di butik. Jasper dan Horace sadar bahwa Estella memiliki sebuah kemampuan dan ia juga menyayangkan kemampuan atau bakat dari Estella dan jika hanya menjadi pencuri. Estella pun akhirnya
mulai pekerjaan pertama di butik tersebut. Dan rupanya Estella hanya bekerja sebagai cleaning service. Dan dia selalu berusaha meyakinkan manajernya untuk berpindah ke bagian produksi atau bagian mendesain baju. Namun manajernya selalu menolaknya. Ketika Estella kesal, ia juga tidak menyukai etalase yang ada di butik itu. Dan tiba-tiba sang manajer mendengar Estella dan ia pun menyuruh Estella untuk membersihkan kantornya. Dan ketika selesai, ia mengambil bir yang ada di ruang kantor tersebut dan merubah etalase menjadi versinya. Ketika bangun, ternyata Estella telah tidur di etalase tersebut dan ia pun akhirnya dibangunkan dan dimarahi oleh manajernya. Tiba-tiba desainer terkenal Baroness datang menanyakan siapa yang membuat etalase di luar itu dan si manajer telah menjawab ia telah memecat orang tersebut dan akhirnya Baroness mempekerjakan Estella sebagai pekerja. Keesokannya Estella datang ke tempat Baroness dan ia pun dibagikan tugas untuk membuat baju. Sebagian baju yang dirancang oleh desainer lain tidak disukai oleh Baroness dan ketika ia tiba-tiba berhenti tepat di tempat Estella dan sepertinya ia memilih baju Estella dan ketika jalan-jalan Estella mampir ke sebuah butik. Dan pemiliknya itu adalah Artie. Artie adalah penjual baju fashion second yang bermerek dan ia menawarkan Estella. Estella merasa ia dan Artie sangatlah cocok dan mereka pun menjadi teman. Keesokan harinya, ketika bekerja seperti biasa, Estella pun diakui oleh Baroness bahwa Estella lumayan dan kompeten dalam hal bekerja. Dengan singkat ia mendapatkan perhatian dari Baroness. Dan di kediaman Baroness, Estella disuruh mendesain baju dan ia pun memberikan hasil rancangan kepada Baroness dan mendapatkan pujian dari Baroness. Keesokan laginya ketika Baroness dan Estella sedang berbicara, Estella pun melihat kalung yang dipakai Baroness dan ia menanyai Baroness. Baroness mengatakan kalung itu miliknya dan pernah diambil oleh salah satu karyawannya dan karyawan tersebut sudah meninggal karena jatuh ke jurang. Estella pun terlihat kaget ketika mendengarnya. Estella yang kaget pun menceritakan semua hal kepada Jasper dan Horace. Mereka pun berencana untuk mengambil kalung tersebut. Ketika salah satu event akan dimulai, ia mulai mengumpulkan info di mana kamera pengintai itu dan info lainnya. Estella yang takut akan pekerjaannya yang hilang, ia pun akhirnya tampil sebagai Cruella agar tidak ketahuan. Singkatnya Jasper dan Horace pun juga menyamar. Jasper yang menjadi petugas sistem keamanan dan di selain Horace menyamar menjadi pembasmi hama. Penyamaran mereka pun lumayan berhasil. Dan di sisi lain lagi kita bisa lihat Cruella yang sedang memakai jubah putih dan ia menumpahkan gelas minumannya. Akhirnya ia pun menjadi pusat perhatian dan ia dengan langsung membakar jubahnya secara menakjubkan. Hal itu membuat Baroness kesal dan karena Cruella lebih memukau. Tiba-tiba ketika Jasper dan Horace telah berhasil menerobos kediamannya, ternyata barang yang mereka incar pun tidak ada, karena Baroness sedang memakai kalung itu. Akhirnya Horace pun dicegat oleh pengawal Baroness. Dan ketika berbincang, tiba-tiba Jasper membawa sebuah hidangan yang berisikan tikus dan keributan pun terjadi. Saat keributan terjadi, Cruella pun langsung mengambil kalung yang dipakai oleh Baroness dan melemparnya ke peliharaannya. Seketika Baroness langsung meniup peluit itu dan pun langsung mengejar anjingnya Cruella. Dan kalung tersebut pun jatuh. Akhirnya salah satu anjing Baroness menelan kalung itu. Cruella pun langsung kabur bersama teman rekannya. Dan Cruella sadar bahwa selama ini yang membunuh ibunya adalah Baroness. Akhirnya Cruella pun bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ibunya.
Keesokannya, Cruella menyuruh Jasper dan Horace mengambil anjing milik Baroness, karena salah satu anjingnya menelan kalung tersebut. Cruella pun pergi menemui temannya Anita, dan Anita menyadari juga bahwa Estella merupakan Cruella. Cruella meminta bantuan dari Anita untuk menulis artikel mengenai dirinya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Scene berganti ke Jasper dan Horace yang sedang membawa anjing Baroness pulang ke rumah mereka. Dan di sisi lain, Cruella yang sedang meminta bantuan Artie untuk bergabung dengannya. Cruella memerintahkan Jasper dan Horace untuk melatih anjingnya Baroness agar menjadi lebih patuh terhadap mereka. Dan Cruella pun langsung bersiap-siap untuk bekerja. Ketika bekerja, Baroness mengumpulkan semua desainernya termasuk Estella untuk membuat gaun di suatu event. Di suatu event itu, Cruella pun berubah dan merusak event Baroness. Cruella yang selalu tampil dengan hal yang istimewa dan selalu mencuri perhatian publik. Cruella selalu tampil di event-event yang dibuat Baroness dan ia selalu mencuri panggung milik Baroness. Hal itu tentunya membuat Baroness kesal. Dan Estella ketika bekerja, ia selalu ditanya oleh Baroness tentang desain baju yang akan digunakan di event besar yang akan datang. Baroness yang kesal karena anjingnya yang hilang, kalungnya hilang, pun sedikit terobati karena terdapat rancangan yang dibuat Estella. Baroness meminta pengacara untuk menjebloskan Cruella karena kesal. Namun, pengacara tersebut bilang tidak bisa, sehingga hal itu membuat pengacaranya menjadi dipecat. Di tempat kerjanya Estella, ia masih membuat baju rancangannya dan terdapat manik-manik, dan Estella pun lembur untuk mengerjakannya. Ketika sudah selesai, mereka semua terkagum melihat rancangan Estella yang sangat cantik itu, dan mereka pun akhirnya merayakannya. Baroness bilang ia akan menjatuhkan Cruella. Malamnya, Jasper dan Horace datang untuk memberi sedikit trik agar terlihat seperti ingin mencuri rancangan Baroness. Dan akhirnya Baroness pun membawa semua rancangan itu ke dalam berangkasnya. Singkatnya, baju Baroness pun hancur karena terdapat banyaknya kupu-kupu dan akhirnya semua orang pun kabur. Di sisi lain, Cruella membuat acaranya sendiri dan sangat ramai penontonnya. Semua menikmatinya, namun tiba-tiba ada polisi yang akhirnya membuat mereka semua pun kabur. Begitu Cruella sampai di rumah, ia dikejutkan dengan Baroness yang sudah ada di rumahnya. Akhirnya Baroness pun tahu bahwa Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Jasper dan Horace pun akhirnya dipenjara dan Cruella menjadi pengganti mereka untuk diikat di kursi tersebut. Cruella pun dibakar hidup-hidup oleh Baroness. Wing dan Buddy pun berusaha untuk membantu Cruella, namun mereka tidak cukup kuat. Tiba-tiba terlihat ada seseorang yang datang. Akhirnya Cruella pun terselamatkan. John yang menolongnya pun memberitahu bahwa ada kunci di kalung itu. Dan kemudian Cruella membuka kotak itu dan kaget saat ia mengetahui bahwa Baroness adalah ibu kandungnya. Oh my god guys, ini bikin terkejut banget kan guys. Oke, jadi ceritanya itu guys, ketika si Cruella lahir, Baroness itu menyuruh John untuk membunuhnya. Namun, John tak sanggup. Dan akhirnya, ia membiarkan Catherine untuk mengasuh Cruella. Cruella pun tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu kandungnya adalah Baroness, yang selama ini adalah orang yang jahat. Singkat cerita, Horace dan Jasper berhasil kabur dari penjara karena ditolong oleh Cruella. Kemudian mereka menyusun rencana lagi untuk menjatuhkan Baroness. Acara pun dimulai dan pengawal disuruh untuk menangkap Cruella jika ia datang. Namun terkejutnya adalah semua orang memakai busana yang mirip Cruella. Pengawal Baroness pun dikurung oleh Horace. Cruella jalan perlahan dan menusuk Baroness untuk mengambil peluit anjingnya. Cruella pun menyamar sebagai Estella dan akhirnya Baroness dan
Estella pun saling berbincang-bincang. Ketika semua pengunjung di luar sedang menyaksikan mereka dan Baroness tidak mengetahuinya, ia pun berhendak untuk berpura-pura berdamai dengan Estella. Dan secara langsung, ia mendorong Estella jatuh ke jurang itu. Akhirnya semua orang mengira Estella telah mati. Namun tidak, karena Estella telah merancang baju parasut itu. Akhirnya, Baroness pun dipenjara dan Estella menyamar kembali menjadi Cruella. Estella yang mati pun mewariskan hartanya ke Cruella. Dan finally dia hidup bersama temannya di rumah yang megah itu dan hidup sebagai Cruella de Vil. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Oh iya, pesan moralnya nih ya guys, kalian harus tetap berjuang dengan apa yang kalian inginkan. Seperti Cruella yang selalu berjuang untuk mengalahkan Baroness. So this is the end of my video. Thank you for watching and see you next time.